Pernah nggak sih berharap ada tombol hapus buat semua informasi yang berisik di sekitar kita? Nah, dalam beberapa menit ke depan kita bakal ngebangun sesuatu yang jauh lebih canggih. Sebuah filter mental yang super kuat. Yuk, kita mulai. Merasa kayak tenggelam di lautan data, berita, dan opini yang nggak ada habisnya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Setiap hari kita dibombardir begitu banyak info dan jujur aja, itu bikin capek banget kan? Tapi masalahnya ternyata lebih dalam dari sekedar banyaknya informasi. Otak kita itu demi efisiensi sering banget ngambil jalan pintas. Nah, jalan pintas ini atau yang kita sebut bias, ironisnya malah bisa bikin kita tersesat jauh dari kebenaran. Tapi, tenang, ada cara buat ngelawan ini. Ini bukan sekedar teori loh, tapi beneran sebuah kekuatan super kognitif yang bisa Anda latih. Kekuatan ini adalah gabungan dari dua jenis pemikiran, analitis dan mandiri. Oke, yang pertama pemikiran analitis. Coba bayangin ini kayak kemampuan buat jadi detektif. Ini tuh skill buat ngebongkar masalah yang rumit, ngurai jadi potongan-potongan kecil, biar kita ngerti gimana semua bagian itu saling nyambung. Selanjutnya ada pemikiran mandiri. Anggap aja ini kayak keberanian intelektual Anda. Kapasitas buat ngebentuk keyakinan sendiri berdasarkan alasan yang kuat, bukan cuma ikut-ikutan tren atau apa kata orang lain. Nah, disinilah keajaibannya terjadi. Keduanya nih kayak duet maut. Pemikiran analitis ngasih kita alat buat berpikir jernih, sementara pemikiran mandiri ngasih kita alasan dan keberanian buat pakai alat itu. Ini nih yang menciptakan siklus pertumbuhan intelektual yang kuat banget. Jadi gimana cara kita ngebangun kekuatan super ini? Kita mulai dengan ngisi kotak perkakas mental kita, ada 7 alat dasar yang kalau diasah bakal mengubah cara Anda melihat dunia. Perkakas ini lengkap banget, mulai dari berpikir kritis yang jadi sistem operasi pikiran kita, sampai penalaran logis buat ngebangun argumen yang kokoh. Ada juga alat buat mecahin masalah, analisis data, dan ngenalin pola. Terus yang nggak kalah penting, kita didorong buat selalu berpikiran terbuka dan mikirin cara kita berpikir. Ini fondasi lengkapnya. Oke, kita udah tahu apa aja alatnya. Sekarang, pertanyaannya, gimana cara ngasahnya? Anggap aja ini kayak jadwal latihan di gym tapi buat otak kita. Latihan pertama dan yang paling penting, ubah setelan standar otak Anda. Dari yang tadinya menerima, jadi mempertanyakan. Jangan telan informasi mentah-mentah, selalu selidiki. Buktinya apa? Siapa yang untung dari klaim ini? Latih pikiran Anda untuk jadi seorang penyelidik. Jadikan pertanyaan ini sebagai refleks otomatis Anda. Setiap kali ada info atau ide baru, biarkan ada suara di kepala yang langsung nanya, oke, tapi gimana gue tahu ini beneran? Tentu aja, banyak cara lain buat melatih otot analitis ini setiap hari. Coba deh, baca sesuatu secara kritis, bukan cuma di-scan doang. Mainin game strategi kayak catur atau sudoku. Yang penting juga, keluar dari gelembung Anda, dengerin orang yang beda pendapat. Dan coba deh, ajarin sesuatu yang baru Anda pelajari ke orang lain. Itu ujian paling ampuh buat pemahaman Anda. Sekarang, kita perlu ngebahas musuh terbesar dalam perjalanan ini. Musuh yang nggak kelihatan dari luar karena dia sembunyi di dalam kepala kita sendiri. Yuk kita hadapi yang namanya bias kognitif. Jadi, apa sih bias kognitif itu? Bayangin aja mereka kayak GPS di otak kita yang kadang milih rute tercepat, bukan yang terbaik. Mereka bantu kita proses info dengan cepat, tapi seringnya malah bikin kita salah arah. Ingat ya, ini bukan berarti otak kita rusak. Ini cuma bagian dari cara kerja otak yang perlu kita kelola. Yuk kita kenalan sama beberapa biang kerok utamanya. Pertama, ada bias konfirmasi, yang bikin kita cuma nyari info yang setuju sama kita. Lawannya, sengaja cari bukti yang berlawanan. Terus, ada bias jangkar, yang bikin kita nempel sama informasi pertama yang kita dapat. Atasi dengan kumpulin banyak data dulu sebelum ambil kesimpulan. Hati-hati juga sama pemikiran kelompok yang bikin orang takut beda pendapat. Solusinya, kita harus lindungi suara-suara minoritas. Dan yang paling licik, titik buta bias. Yakin kalau kita ini orangnya nggak bias. Nah, disinilah pentingnya refleksi diri dan minta masukan dari orang lain. Semua ini, keterampilan, latihan, kesadaran akan bias, ini semua bukan garis finish. Anggap aja ini langkah pertama dalam sebuah perjalanan seumur hidup buat membangun pikiran yang lebih jernih dan mandiri. Ini dia poin terpenting dari semua ini. Pikiran yang tajam itu bukan bakat lahir. Ia adalah sebuah kebiasaan, sebuah otot yang kita bangun lewat latihan yang konsisten dan disengaja. Ini adalah sesuatu yang bisa dicapai oleh siapapun, termasuk Anda. Sebagai penutup, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan. Bukan untuk dijawab sekarang, tapi untuk dibawa pulang dan dipraktekan. Asumsi pertama apa, mau itu hal kecil atau besar, yang akan Anda pertanyakan dan tantang hari ini. Perjalanan Anda dimulai dari sana.